Bacalah, renungkanlah, dan jadikanlah doa bacaan Injil Anda. Shalom. Tuhan memberkati. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam damai Kristus Yesus bagi umat beriman dan budiman. Kita telah mendengarkan bacaan Injil Santo Yohanes dengan judul perikop bacaan Injil Gembala Baik. Dan dalam bacaan kita mendapatkan Yesus mengidentikan dirinya sebagai gembala bagi domba-dombanya, yang mana kita tahu di sini bahwa domba-domba adalah jiwa-jiwa umat manusia. Selain mengidentikan dirinya sebagai gembala, Yesus juga memberikan gambaran bandingan dirinya dengan gembala-gembala yang akan dan bahkan telah ada. Baik pada masa saat Yesus menurunkan wejangannya itu, maupun pada masa kekinian dan pada masa yang akan datang. Perbandingan yang diberikannya yaitu Yesus mengenal dan tidak meninggalkan domba-dombanya atau jiwa-jiwa, manakala mereka ada dalam permasalahan pada kehidupannya. Permasalahan hidup yang memang ada
bahkan selalu ada pada jiwa-jiwa. Permasalahan hidup ini diibaratkan dengan hewan serigala yang menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Dan kita tahu sendiri, bagi domba yang diterkam serigala itu tentu saja akan jadi mangsa dari serigala itu, bukan? Dua hal perbandingan diri Yesus dengan gembala-gembala lain yang ada dan yang mungkin ada ditekankan oleh Yesus di sini, bahwa domba-dombanya diberikan nyawanya. Kemudian yang tak kalah penting, domba-dombanya mengenal suara Yesus yang selaku gembala baik. How can be? Bagaimana bisa semuanya ini terjadi? Yesus memberikan nyawa dan domba-dombanya dijadikannya mampu mengenal suaranya. Bagaimana bisa? Para pemirsa dan budiman, kita saat ini masih ada dalam suasana Paskah, dalam Minggu Paskah keempat tepatnya. Dan Paskah yang kita peringati adalah juga sebagai bukti secara perayaannya bahwa Yesus telah memberikan nyawanya. Ia wafat pada kayu salib. Ia mengalami kematian, namun ia bangkit, menampakkan diri, dan naik ke surga. Kebangkitan dan penampakannya ini terus mengiringi upaya penyelamatan jiwa-jiwa, yaitu domba-dombanya. Dan kemudian seturut janjinya pada Yohanes bab 14 ayat 16, Yesus menyatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Inilah pembedaan Yesus selaku gembala yang baik dengan gembala-gembala yang mungkin ada dan telah ada. Ya, Yesus telah memberikan nyawanya, memberikan Roh Kudus yang dijanjikan bagi jiwa-jiwa para pengikutnya yang adalah domba-dombanya. Dan oleh Roh Kuduslah jiwa-jiwa dimampukan mendengar suara Yesus selaku penyelamat pribadinya. Suara Yesus selaku gembala baik bagi dombanya. Roh Kudus memberikan pengajarannya, memberikan pencerahan, peneguhan iman atau keimanan pada suatu jiwa, dan bahkan mempertobatkan, menginsafkan jiwa atas kesalahannya. Ada jiwa mungkin saja merasakan suatu derita nestapa, mengalami kesesakan hidup yang entah karena bencana alam, juga mungkin karena keterderuan diri, atau karena sakit penyakit yang dideritanya. Kata lain, kesesakan hidup karena bermacam hal.
sehingga jiwa ini merasakan suatu kehampaan, ketidaksemangatan hidup, kesusahan, merasa tidak sukses, dan frustasi dalam kehidupannya. Disinilah pentingnya Roh Kudus yang pada hakikatnya telah diberikan bagi jiwa-jiwa. Barindu Injil menyebutkan sebagai penting. Maksudnya adalah juga penting dari sudut upayanya jiwa. Kata lain, yang menjadi bahan refleksi pada kehidupannya jiwa, yaitu sampai sejauh manakah jiwa-jiwa yang sebagai domba-dombanya ini ada dalam persekutuan dirinya dengan Roh Kudus yang telah diterimanya melalui inisiasinya, yaitu sakramen pembaptisan yang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah pembaptisannya jiwa, apakah ia mau terpimpin atau dipimpin oleh dirinya sendiri, atau terpimpin oleh arus dunia yang mengombang-ambingkannya di dalam kehidupannya? Atau apakah dirinya mau memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus? Sudah selayaknya lah jiwa lebih memilih memberikan diri pada pimpinannya, di mana jiwa berupaya terus membina diri agar untuk ada dan selalu tetap ada dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang hakikatnya telah membuat banyak jiwa-jiwa menjadi pribadi kudus dan disebut telah menjadi orang kudus. Hal itu terjadi karena persekutuan jiwa para kudus dengan Roh Kudus, sehingga jiwa ini dikatakan sebagai jiwa-jiwa orang kudus. Bagaimana dengan jiwa-jiwa terkini? Jiwa-jiwa terkini pun dapat berupaya serta setia dalam persekutuan Roh Kudus, sehingga sangatlah mungkin jiwa-jiwa itu kelak akan menjadi orang kudus juga. Pemirsa beriman dan budiman, dalam bacaan Injil terkini, Yesus juga menyinggungkan perihal domba-domba lain. Dan hal ini adalah fakta bahwa pernyataan Yesus pada ayat ini telah menjadi perbincangan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang adalah domba-dombanya. Mereka saling mengklaim bahwa dirinya merupakan dombanya, dan domba di seberang sana itu adalah domba-domba lain yang dimaksud Yesus dalam bacaan Injil ini. Padahal pernyataannya adalah bukan untuk menjadi suatu perdebatan atau upaya mengklaim diri, tetapi pernyataannya harus dikatakan bahwa yaitu Yesus sendiri yang harus menjadi pusat pandangannya jiwa, di mana oleh Roh Kudus
berkarya atas domba-dombanya, yang kemudian menjadikannya mampu mendengarkan suaranya sendiri. Jiwa-jiwa yang menurut dan mengikutinya Yesus, yang kemudian menjadi hakikat bahwa Yesuslah yang menjadi sebagai satu gembala yang dikatakan sebagai gembala baik. Kata lain, jiwa-jiwa terkemudian ada dalam satu persekutuan yang mempribadi dengannya. Jiwa selaku domba dan Yesus selaku gembala yang baik bagi jiwa-jiwa. Kita ingat doa Yesus pada Bapanya yang dituliskan dalam Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian Yesus melantunkan doa kepada Bapanya di sorga untuk murid-muridnya. Dan di sini bolehlah kita sebutkan sebagai doa gembala baik bagi domba-dombanya. Yang jelas, dalam doa ini menampak bahwa Yesus sungguh menginginkan adanya persatuan jiwa dengan dirinya, yaitu jiwa yang mencakup kepada seluruh umat manusia yang percaya dan mengikuti Dia dengan setia. Kemudian pada ayat berikutnya, doa Yesus berbunyi, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Para pemirsa nan budiman, maka sudahlah jelas bahwa jiwa-jiwa sebagai domba-dombanya sungguh diinginkan oleh Yesus selaku gembala baik, agar jiwa-jiwa ada dalam satu kesatuan dengan dirinya bersama Bapa dan Roh Kudus yang adalah Maha Satu adanya.
Hal itu semua dapat terjadi karena Roh Kudus. Pemenuhan janjinya. Kini menjadi satu pertanyaan. Maukah jiwa-jiwa ada dalam persekutuan Roh Kudus? Yang dalam arti, maukah jiwa-jiwa berupaya untuk terus-menerus secara kontinu berupaya ada dalam persekutuan dirinya dengan Roh Kudus. Di sini kita perlu garis bawahi bahwa upaya jiwa ada dalam persekutuan Roh Kudus adalah juga merupakan upaya jiwa ada dalam persekutuan para kudusnya, yang entah saja jiwa yang ada domba-dombanya ini bermeguh di dalam doa-doa, meneladani sikap iman dan kehidupannya orang kudus, atau melakukan kasihnya. Yang jelas, para kudusnya ada dalam terang Roh Kudus, dan jiwa-jiwa yang berupaya masuk dalam persekutuannya, jiwa-jiwa yang adalah domba-dombanya ini kemudian akan menjadikan Yesus sungguh sebagai gembala yang satu, gembala yang baik. Kini kita masuk dalam tahap doa, dan Barendo berharap para pemirsanan beriman juga menjadikannya doa pribadi sendiri. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, pandanglah kami, domba-domba-Mu. Kami yang hidup dan selalu berupaya ada di dalam persekutuan-Mu dalam Roh Kudus. Seringkali kami mendapati kehidupan yang sangat susah, kehidupan yang membawa kami selalu berkeluh, dan pada akhirnya melupakan Engkau, melupakan niat kami untuk selalu ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, anugerahilah kami kerendahan hati, dan anugerahilah kami buah-buah serta karunia Roh Kudus seturut yang kami butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan.
bahwa Engkau selalu ada bagi kami, domba-domba-Mu. Pulihkanlah kami, tambahlah iman kami, teguhkan pengharapan kami, perluas serta perdalamlah kasih kami. Kasih kami bagimu di dalam sesama. Segala hormat dan pujian, segala kemuliaan, sembah dan sujud hanyalah bagimu